Ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat kalian semuanya, sahabat Wangsa Panjapa. Dalam kesempatan kali ini kami masih berada di Bali, di keluarga besarnya Ibu Sumi Kamal. Selamat malam, dan mungkin ada sesuatu hal yang akan dibahas. Nanti kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Baik, Ki, dalam perjalanan kali ini banyak hal-hal yang menarik tentunya, terutama dalam tradisi ya. Tradisi adat budaya khususnya di Bali. Nah, bagaimana menurut Ki Dharma tentang tradisi-tradisi seperti obat-obat tradisional ataupun hal-hal lain yang ada keterkaitan dengan tradisional? Dan kebetulan di sini mungkin Ibu juga ada sesuatu yang bersifat tradisional yang nantinya sangat perlu diketahui oleh pribumi khususnya. Bagaimana? Ya. Tapi untuk salam mulia, saya bahagia sekali dengan keluarga Sumi Kamal ya. Intinya kami bisa diterima di sini, ditempatkan tempat yang sangat layak dalam rangka, kalau bahasa menterengnya ya, silaturahmi plus meluhurkan yang harus diluhurkan, plus sekaligus saya itu merasa bahagia karena di sini saya kenal dengan keluarga besar Sumi Kamal ini, Ibu Sumi Kamal ini. Semoga bermanfaat lah. Saya di sini cenderung kepada, saya mengagumi kepada Ibu Sumi Kamal. Rupa-rupanya dulu pernah tinggal di Prancis ya? Iya. Ya, Prancis selama Kurang lebih 7 tahun. kurang lebih 7 tahun. Nah, lalu namun beliaunya itu saya salut tetap tidak meninggalkan dengan keibu pertiwiannya, artinya tidak lupa Nusantara. Dan kali ini beliau itu punya semacam yang telah dipelajari selama 7 tahun itu, 5 tahun riset ya taruhlah, terus 2 tahun eksperimen ya. Saya di sini kalau dibilang promosi monggo saja, namun saya mengagumi dan saya akan mengenalkan. Ya, Mengenalkan dalam artian yang sudah keroyo-royo atau bersusah payah tetap mempertahankan tradisi Nusantaranya ini dengan produk yang namanya minyak apa ini? Minyak alami. Minyak alami. Kan kita back to nature lagi ya. Ya, monggo dipenerangkan bahwa minyak ini adalah minyak tradisional atau alami yang berasal dari rempah Indonesia dan diproduk di Pulau Bali gitu aja. Minyak ini saya buat karena di sini kan kita ada tamu-tamu dulunya, terus digunakan untuk massage. Terus saya banyak juga belajar bagaimana cara mencerna dari tumbuh-tumbuhan kita ya, dicoba di badan kita. Semua yang saya buat ini saya ambil dari apa yang saya tanam di sini. Ya, jadi saya coba-coba, akhirnya saya tidak membuatnya lewat apapun, tapi pertama sekali saya buat, saya menggunakan semua dari, saya kembali lagi ke dahulu kala ya, jadi dari energi alam semesta yang dibuat dari tenaga matahari, ya kan, jadi bukan yang dibuat dari semacam di kimia, modern ini ya. Jadi saya mencoba untuk semuanya dari semua yang berada sudah disediakan oleh alam semesta ini ya, dari sang pencipta, bagaimana cara menggunakan, bagaimana orang dahulu kala ya, jadinya ya balik lagi kita. Jadi semua minyak itu saya ramu dan saya jemur. Jadi yang masak itu tenaga matahari, energi dari matahari. Seperti anak kecil, jadi pagi-pagi saya harus lihat apakah dia bagus atau enggak, dijemur lagi, diperiksa. Terus saya mencoba semuanya, eksperimennya,
balik lagi tidak ada lab, saya menggunakan dengan diri saya sendiri. Bagaimana saya merasakannya, apakah ada alergi atau tidak, ya kan itu. Terus saya kembangkan untuk diberikan kepada tamu-tamu yang berada di sini dengan cara massage. Mereka menggunakan, jadi saya memberikan silakan mencium, silakan ingin menggunakan minyak yang mana, ya kan. Jadi the best sellernya waktu saat Perancis datang, ya kan, mereka banyak menggunakan. Saya membuat lavender juga buat ya, karena saya punya pohon-pohonnya sendiri, lavender Perancis, bukan lavender lokal. Nah akhirnya mereka banyak memilih. Jadi kalau bahasa sekarang ya best seller, ya kan, ya, tapi mereka memilih dari kita punya tanaman Indonesia Ibu Pertiwi ini, yaitu jeruk purut. Ya, terus semua kembali lagi semua banyak memilih jeruk purut. Ya. Jeruk purut, termasuk saya nanti. Ya, nanti kayaknya gitu kan tadi kan Ibu ya. Karena yang strong itu adalah jeruk purut, patchouli, sama Sriwangi, gitu. Nah, terus ini berarti ada beberapa jenis jeruk purut. Ada jeruk purut, ada Sriwangi, ada rose, terus ada nilam. Karena yang berarti. Mas, ada lagi yang lain. Tapi saya kasih tahu yang wewanginya strong, yang agak kuat itu adalah dan dikenal di dunia internasional ya. Itu kita punya tanaman di sana itu adalah nilam, patchouli. Ya. Jadi buat deodoran lelaki, ya kan, untuk para pria, karena dia strong. Tapi sebenarnya intinya semua itu wewangian dari nilam itu adalah menenangkan, lebih fresh dan mungkin efeknya itu. Perbandingannya berarti yang kadarnya paling tinggi ini nilam ya. Nilam. Iya. Iya. Dan disukai sama orang Eropa ya. Wewangiannya. Bisa awet muda juga ya, Bunda. Kalau awet muda, saya sih awet muda. Melihat prosesnya ini kan ya, Mas. Ini kan cukup lama ya, berapa hari kalau? Iya, kalau saya sekarang musim hujan saya kewalahan gitu. Karena kan saya harus bagaimana supaya dia mateng, ya kan. Sekarang saya buat semua balik lagi ke zaman dahulu kala. Artinya back to natural. Ya, back to nature. Saya nggak punya expire, saya tidak, karena saya mau balik lagi kayak orang zaman dahulu. Jadi saya hanya membuat dari bulan berapa sampai bulan berapa digunakan. Itu prediksinya cuman itu aja. Gitu ya. Terus ini kan prosesnya panjang ya. Andai kata kalau kata saya itu imbal setimpal ya, atau harga gitu cara orang ngomong gitu. Ini kalau per botol ini berapa ini kalau? Saya baru mau expo di acara kita ya. Expo. Jadi saya belum mempertimbangkan dan menghitung berapa. Karena saya pikir kan nanti tahun depan saya kepinginnya dia baru launching ya. Jadi ini cuma perkenalan aja ya. Perkenalan aja. Iya, jadi saya belum belum patok gitu. ya. Jadi tapi silakan, saya udah buat bukunya dari informasi semua fungsi, khasiat dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Nanti kalau kepingin mempunyai minyak ini ya bisa ada kontaknya ya. Iya, kontaknya. Nanti kontaknya berapa nanti saya tulis. Langsung aja sama. Ya, ini saya ada Gmailnya, terus ada nomor teleponnya. Nomor teleponnya ada di sini. Nah, nanti diambil gambar aja. Ya, diambil gambar. Itu. Iya. Ratih Natakawa. Ya, Ratih Nawasena. Namanya Ratih Nawasena ini. Jadi saya bahagia sekali dengan keluarga besar itu dengan produk alaminya ya. Yang jelas tidak ada lain, saya menyimpulkan bahwasanya Ratih Nawasena ini kepingin memunculkan keagungan produk atau pengetahuan atau ilmu
pengobatan lah secara kasarnya, Ya, atau ilmu kepinginnya seperti keluhuran untuk bisa digali kembali dan terterapkan kembali pada putra putri praja atau Ya. bangsa Indonesia ini. Mengapa kita harus mengeksodus ke bangsa lain, sedangkan kita punya kekayaan Ya. yang ada patutnya kita Ya. selorokan, semua menikmati, intinya Ya. seperti itu lah. Syukur ada tanggap dari beberapa rekan yang nanti terjadi semacam kerjasama lah mungkin, atau apa, untuk bisa memproduk dengan tujuan meluhurkan bumi pertiwi ini, bahwa kita kaya rempah-rempah, ya. Kita betul. kaya ibaratnya sebuah resep ramuan gitu, untuk bisa digunakan oleh bangsa ini, dan lalu bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya ini di mata dunia. Oh, ternyata rempah-rempah dan ramuannya, resep ramuannya itu luar biasa. Ada kemarin tamu terakhir kita sebelum COVID, pada saat dia memakai minyak saya, minyak ini ya, dia bilang, kenapa kamu nggak ke Perancis terus ngajarin orang perempuan-perempuan sana gimana cara membuat minyak gitu ya. Tapi kan saya belum kepikiran, karena saya surprise juga, karena dia senang gitu kan, dia senang. Terus nanti jadi kamu ke sana terus ngajarin, kita bikin training buat gitu-gitu ya. Jadi tapi saya belum pikir waktu itu, saya cuman kok dia senang pakai minyak ini. Iya. Nah, ini mumpung belum kayak Reok Ponorogo yang diakui oleh bangsa lain ya. Seyogianya kita secara seksama turut mengapresiasi dan minimal dukungan doa untuk bisa ini terekspos ya, terekspos nantinya, terlaunching lalu terekspos secara makro, sehingga kita betul-betul bisa menjadi anak bangsa yang meluhurkan keluhurannya. Amin. Ya. Semoga ya doa-doa dari Ki. Ya. Seksama gitu maksudnya. Ya, bisa meluhurkan keluhuran. Terima kasih Bunda ya, terima kasih juga buat Ki Dharma, dan alhamdulillah itulah tadi sekilas perbincangan hari terkait dengan tradisionalitas ya, ataupun sesuatu hal yang berkaitan dengan semacam herbal mungkin ya. Herbal. Alami kan? Alami. Iya. Alami. Ini lebih diprioritaskan untuk mases. Mungkin lain kesempatan kita sambung lagi. Saya sedikit menambah ya, bahwa saya di sini mengenalkan ya, karena ada tuh subscriber saya yang peka, oh berarti Ki Dharma sudah jualan. Bukan, ini saya niatnya menggali kembali resep leluhur, lalu kita kenalkan, dan pangsa pasarnya tentunya andai kata bangsa Indonesia ini mau menggunakan ya pakai imbal setimpal yang layak, yang terus tidak ada istilah tekan menekan atau cara meng-markup. Lalu intinya Ratih Nawasena ini adalah menggali kembali keluhuran untuk diluhurkan, dan saya mengenalkan, bukan semata-mata promosi untuk komersialisasi, itu enggak gitu. Ya, saya rasa demikian. Ya, kita bersyukur, tetap bersyukur ya. Kita punya leluhur yang betul-betul bisa meluhurkan dan bisa mendidik kita, artinya meninggalkan jejak-jejak seperti ramuan-ramuan seperti ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Saya juga mau sepatah dua kata. Saya terima kasih Ki udah hadir di sini. Saya merasa terkoneksi dengan Ki, walau kita baru ketemu sehari ya. Kayaknya terasa kalau saya bisa bicara enak sama Ki, sama yang lain juga. Amin. Terasa damai hati saya melihat kedatangannya. Ya itu aja, saya terima kasih juga. Kita bukan promosi ya, saya juga belum berpikiran ya maksimal ya, tapi saya cuma ingin ingin ini apa yang kita tanam, ayo kita buat sesuatu, itu aja, biar berguna, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dicepat sekian dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirap kabeh murka angkara sing padha